Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ketemu lagi kita dalam mata pelajaran seni budaya. Pada hari ini saya akan bahas materi tentang sejarah gitar listrik. Kalau minggu kemarin sudah saya bahas tentang sejarah gitar akustik, maka minggu ini giliran gitar listrik ini akan kita bahas tentang sejarahnya. Sekali lagi saya bukan akan membahas tentang teknik atau bagaimana cara memainkan gitar listrik, tetapi kita akan bahas tentang sejarah bagaimana gitar listrik ini tercipta. Mungkin secara singkat bisa saya jelaskan. Terciptanya gitar listrik ini awalnya adalah karena ada keinginan dari pemain gitar akustik pada masa lampau itu untuk mendapatkan suara yang lebih keras dari gitar listrik ini, dari gitar akustik maksud saya. Upaya untuk mendapatkan suara yang lebih keras itu dilakukan dengan berbagai cara ya. Dengan cara salah satunya adalah dengan cara menciptakan alat yang disebut pick up atau spool. Ini nih yang namanya pick up atau spool ini. Ini yang dibuat untuk membuat suara gitar akustik itu menjadi lebih keras. Nah, pada masa lalu bentuk gitar listrik sendiri itu belum seperti ini ya, belum padat begini bentuknya, masih banyak rongganya sehingga suaranya menjadi tidak maksimal. Lewat proses yang panjang kemudian akhirnya terbentuklah atau terciptalah gitar listrik seperti yang sekarang kita kenal ini, yaitu bodinya sudah padat, suaranya juga sudah maksimal dan bisa dipergunakan untuk berbagai kebutuhan bermusik. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang sejarah gitar listrik. Sejarah gitar listrik bermula pada tahun 1930, ketika seorang yang bernama George Beauchamp mulai mencari cara untuk menambah volume gitar. Diketahui jika suatu kawat diberi gaya medan magnet, maka dapat menciptakan arus listrik. Atas dasar pemikiran ini, ia meneliti dan mengadakan suatu percobaan dengan jarum gramofon. Pada dasarnya, teknologi ini bisa didapati pada motor-motor listrik, generator, jarum gramofon, radio, dan mic. Ia percaya bahwa jika dawai gitar digetarkan dekat medan magnet, akan bisa diubah menjadi arus-arus listrik dan kemudian dikonversi kembali menjadi gelombang suara melalui speaker. Setelah percobaan berbulan-bulan dan bekerja sama dengan Paul Bart, maka terciptalah pick up pertama yang sederhana, terdiri dari 6 kutub dan tiap-tiap kutub untuk masing-masing dawai. Pick up berisi kumparan yang digulung rapi. Menurut ceritanya, ia mengambil kumparan itu dari mesin cuci dan melilitnya kembali dengan motor mesin jahit. Penemuannya ini sangat dihargai dan mendapatkan hak paten. Dengan penemuannya ini, maka langkah selanjutnya ia mencari orang yang mau bekerja sama dan membantunya dalam soal dana. Ia menghubungi Adolf Rickenbacker, temannya dulu di National String Instrument Company tempatnya bekerja. Mereka bekerja sama dan membentuk sebuah perusahaan dengan nama Instrument Rickenbacker. Akhirnya, mereka mulai memproduksi gitar listrik pertama yang disebut The Frying Pan. Mungkin karena badan gitarnya terbuat dari panci. Ini yang membuat perusahaan mereka tertulis dalam sejarah sebagai pabrik yang pertama membuat dan memproduksi gitar listrik. Selanjutnya, seseorang yang bernama Lloyd Loar memperkenalkan gitar listrik yang modelnya berbentuk gitar Spanyol. Ia dianggap yang pertama kali membuat dan memasarkan gitar model ini. Ia telah banyak melakukan percobaan-percobaan ini mulai awal 1920. Dan pada tahun 1933 mendirikan perusahaan dengan nama Vivitone yang merupakan anak perusahaan dari Gibson Company. Perusahaan ini memproduksi gitar listrik dengan bentuk gitar Spanyol. Tapi dalam 1 tahun perusahaan ini tidak berhasil. Dari kegagalan ini, akhirnya mengilhami Gibson Company untuk mencoba melanjutkan menciptakan gitar listrik. Dari usaha-usaha yang dilakukan, maka terciptalah gitar listrik dengan seri ES150 yang nantinya menjadi perintis gitar-gitar listrik selanjutnya. Sejarah gitar listrik berlanjut pada tahun 1933 pada saat Alvino Rey yang juga bekerja pada Gibson Company
mengembangkan pick up gitar listrik yang lebih baik. Selain kualitas suara, bentuknya juga diubah. Di balik kesuksesan ES150 masih didapati banyak kekurangan. Karena badan gitar yang berongga, maka getaran dari badan gitar juga ditangkap pick up, sehingga ikut terdengar pada amplifier. Selain itu, sering terjadi feedback dan suara-suara yang tak diinginkan. Karena itu, seorang gitaris jazz terkenal Les Paul memperkenalkan solusi baru untuk membuat badan gitar padat dan tak berongga. Pada akhirnya, ia sukses membuat gitar badan padat dan menghasilkan suara yang bagus tanpa feedback atau suara-suara yang tidak dikehendaki. Selain itu, ia menambahkan pick up pada badan gitarnya menjadi 2. Pada tahun 1946, ia membawa gitarnya ini ke Gibson, tetapi ditolak dengan alasan konsumen kurang tertarik dengan gitar badan padat. Ia merasa kecewa karena usaha yang ia rintis akhirnya gagal. Tidak lama kemudian, seorang yang bernama Leo Fender percaya bahwa gitar yang dibuat oleh Les Paul dengan gitar badan padatnya akan banyak diminati oleh para konsumen. Akhirnya pada tahun 1943, ia membuat gitar badan padat yang terbuat dari kayu pohon ek dan menyewakannya kepada para musisi agar mendapat banyak dukungan. Akhirnya pada tahun 1949, Leo Fender mendapatkan kesuksesannya dengan model gitar badan padatnya dan mendapatkan penghargaan. Ada 2 nama yang mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan industri gitar listrik di dunia. Yang pertama adalah Les Paul, yang di kemudian hari namanya dipakai sebagai merek gitar terkenal, yaitu gitar bermerek Gibson. Gitar Gibson ini banyak digunakan oleh musisi-musisi internasional atau gitaris-gitaris internasional maupun gitaris Indonesia. Sebut saja misalnya Slash dari grup Guns N' Roses dan misalnya Piu dari Padi atau dari grup Padi di Indonesia juga menggunakan gitar Gibson yang berseri Les Paul. Yang kedua yaitu Leo Fender. Leo Fender ini di kemudian hari namanya juga diabadikan sebagai merek gitar terkenal, yaitu gitar yang bermerek Fender. Gitar bermerek Fender ini juga banyak dipakai oleh gitaris-gitaris terkenal, baik dari luar negeri maupun dari Indonesia. Amat banyak ya yang mempergunakan gitar Fender sehingga sulit untuk saya sebutkan satu persatu. Melihat kesuksesan Leo Fender dengan gitar badan padatnya, maka Gibson Company akhirnya kembali melihat contoh gitar Les Paul dan mendesainnya ulang. Pada tahun 1952, diputuskan untuk memproduksi gitar badan padat dan menjadi suatu standar industri. Walaupun inspirasinya datang dari Les Paul gitar, Gibson yang sekarang kita kenal dinamai menurut nama perusahaannya. Pada tahun 1961, Ted McCarthy memperkenalkan IS-335, suatu gitar semi-hollow, yaitu gabungan antara gitar berongga dan gitar badan padat. Dengan cepat, gitar ini menjadi populer, digunakan para gitaris-gitaris jazz, di antaranya adalah B.B. King dan Chuck Berry. Gibson dan Fender adalah perusahaan pembuat gitar yang telah berjasa mengembangkan instrumen ini, khususnya gitar listrik dengan desain-desain yang futuristik. Keduanya sudah menjadi standar gitar bagi para musisi. Seperti sekarang kita mengenal Gibson SG atau Fender Stratocaster. Setelah kedua perusahaan tersebut telah berhasil mengembangkan gitar listrik, maka mulailah banyak bermunculan perusahaan-perusahaan lain yang memproduksi gitar listrik sampai sekarang. Setelah gitar bermerek Gibson dan Fender dikenal di seluruh dunia, maka kemudian banyak produsen-produsen gitar yang memproduksi gitar dengan merek lainnya. Salah satunya adalah gitar yang saya pegang ini. Ini adalah gitar listrik yang bermerek Ibanez. Gitar Ibanez ini adalah gitar listrik yang diproduksi oleh produsen gitar di Jepang. Ibanez ini banyak juga dipergunakan oleh gitaris-gitaris terkenal, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
Itulah materi seni budaya kita hari ini tentang sejarah gitar listrik. Insya Allah kita akan bahas lagi materi-materi lain pada PJJ berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.